semua, selamat datang di tutorial kedua. Tutorial ini melanjutkan akhir dari tutorial pertama, di mana pada tutorial pertama kita membuat ER diagram yang berisikan dua entity yang saling berrelasi, di mana jenis relasi yang terjadi adalah one-to-many relationship. Nah, di tutorial yang kedua ini, kita akan membawa lebih jauh relationship ini, di mana kalau uh, akan muncul suatu entity baru, yang mana hubungan entity baru tersebut dengan entity yang ada itu sifatnya many-to-many relationship. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan skenario dari tutorial pertama, di mana waktu tutorial pertama kita membahas ada yang namanya entity fakultas dan dihubungkan dengan entity mahasiswa. Yang mana hubungan antara fakultas dengan mahasiswa itu sifatnya adalah one to many, yang berarti satu fakultas dapat memiliki lebih dari satu mahasiswa atau banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya bisa terdaftar di satu fakultas. Nah, di tutorial kedua ini, kita akan membuat satu entity baru lagi di sini, yaitu yang kita sebut sebagai entity mata kuliah. Entity mata kuliah itu adalah mata kuliah yang disediakan oleh fakultas, untuk mahasiswanya dapat memilih mata kuliah tersebut dan menjadi salah satu persyaratan agar mahasiswa tersebut dapat lulus di kemudian harinya. Nah, untuk itu saya akan membuat dulu entity mata kuliah. Di sini kita ambil entity mata kuliah. Lalu seperti biasa kita akan menambahkan kolom, mana kolom pertama adalah mata kuliah underscore, mungkin di sini saya ganti mata kuliah underscore ID. Nah, yang di atasnya nama tabelnya saya ganti juga jadi mata kuliah. Nah, lalu habis itu saya tambahkan kode mata kuliah. Nah, lalu juga saya tambahkan satu lagi nama mata kuliah, dan yang terakhir adalah deskripsi mata kuliah. Oke, nah dari keempat kolom ini saya berencana membuat mata kuliah underscore id sebagai primary key. Jadi kita lakukan seperti biasa, kita tandain dia sebagai primary key. Oke, nah sebelum kita lihat hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, di sini saya ingin menyambungkan antara fakultas dengan mata kuliah. Oke, nah fakultas dengan mata kuliah itu hubungannya seperti apa? Nah, kita bisa lihat. Kalau kita lihat, misalnya di sini saya akan menggunakan teks untuk mempermudah pemahaman kita ya. Jadi, saya ambil di sini, saya akan tulis satu fakultas memiliki banyak mata kuliah. Sementara satu mata kuliah hanya diajarkan di satu fakultas. Nah, berarti kalau kita lihat dari hubungan yang terjadi, definisi hubungan ini, bisa kita lihat kalau hubungan antara fakultas dengan mata kuliah adalah one to many, di mana satu fakultas memiliki banyak mata kuliah. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di tutorial pertama. Jadi yang kita lakukan adalah kita bawa kursor kita ke entity fakultas, kita cari tanda panah yang menunjuk ke arah entity mata kuliah, kita klik kiri dan kita arahkan ke sini. Nah, kita pilih dia one to many. Nah, apakah ada yang kurang?
Ya, kita ada satu yang kurang. Ya, ini apa? Ya, kita belum membuat satu kolom foreign key yang mana asalnya dari fakultas ID. Oke, nah jadi yang kita lakukan adalah kita klik kanan di sini, kita buat kolom, kita namakan fakultas underscore ID, lalu kita highlight, kita klik kanan dan foreign key. Oke, selesai. Nah, itu berarti dari sini kita bisa lihat hubungan antara mata kuliah dengan fakultas, gambarnya seperti ini. Hubungannya one to many, di mana satu fakultas bisa memiliki banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu fakultas. Itu seperti itu. Nah, kita akan masuk ke yang berikutnya adalah menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, sebelum kita menggambarkan hal ini, ada baiknya seperti biasa, kita tulis dulu deskripsi hubungannya tersebut di sini, supaya kita lebih gampang menentukan hubungan dari mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di sini kita lihat. Kita akan bilang kayak gini. Nah, satu mahasiswa dapat belajar banyak mata kuliah. Nah, jadi hal ini dengan logika misalnya satu mahasiswa dalam satu semester atau dalam selama mereka belajar di fakultas tertentu, mereka bisa belajar banyak mata kuliah yang memang ditawarkan oleh fakultas tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana kalau dari sisi mata kuliah. Nah, dari sisi mata kuliah kita lihat, kita coba tulis satu mata kuliah dapat terdiri dari banyak mahasiswa. Nah, kalau di sini maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya satu mata kuliah dalam satu semester atau dalam satu periode pengajaran itu bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, kalau kita lihat kata kuncinya, kata kunci di belakang ini ada sama-sama kata banyak dan banyak. Nah, berarti dari situ kita bisa dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Karena banyak dan banyak. Nah, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, wah hubungannya ini many to many. Nah, bagaimana kita menggambarnya? Nah, kita akan melakukan gambarnya seperti ini. Karena hubungannya many to many, kita terserah kita mau ngambil dari mata kuliah sini atau dari mahasiswa. Dan karena tidak ada yang one, jadi semuanya many dan many, maka tidak ada primary key atau foreign key, primary key dari masing-masing entity yang diletakkan di tabel lawannya. Tidak ada. Oke, nah sekarang saya akan melakukan seperti tadi. Saya ngambilnya dari entity mahasiswa. Nah, Anda semua bisa juga kalau mau dari entity mata kuliah. Itu tidak ada masalah. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita bawa kursor kita ke sini, kita cari salah satu tanda panah, kita klik kiri, kita bawa ke sini. Nah, kita pilih yang ini adalah many to many, kita klik. Nah, kita lihat di sini, ini many dan ini many juga. Nah, permasalahannya, oke, apakah sudah selesai seperti ini? Sepertinya apakah sudah selesai? Ini belum selesai. Kalau kita misalnya kita mau menggambar seperti biasa, ini mungkin sudah selesai. Ya, tapi pendekatan seperti ini tidak bisa diterapkan di database. Kenapa? Hal ini akan menyalahi teori yang disebut teori normalisasi. Nah, kita tidak akan membahas teori normalisasi di tutorial ini. Mungkin nanti akan saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, cuman intinya apabila kita ingin menerapkan apa yang kita gambarkan di ERD ke dalam suatu database, tidak boleh ada relasi kecuali relasi one to one atau one to many. Nah, kalau many to many itu tidak bisa. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita harus membuat satu entity
entity mediator atau entity penengah yang mana dapat membuat hubungan many to many itu menjadi one to many atau one to one. Bagaimana caranya? Di sini akan saya tunjukkan seperti ini. Pertama, kita kita pilih relasi yang sudah terjadi ini, lalu kita hapus. Kita bisa tekan delete atau tadi ada tanda X, kita klik di situ. Nah, yang kedua, kita buat satu entity baru. Nah, entity baru ini sifatnya menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di data mahasiswa, biasanya mahasiswa itu akan memiliki dokumen yang mereka menyebutnya atau kita mengenalnya sebagai KRS atau Kartu Rencana Studi. Kartu Rencana Studi itu isinya adalah mata kuliah apa saja yang diambil oleh si mahasiswa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mahasiswa itu hubungannya dengan si KRS itu sifatnya bisa one to one atau one to many. Kenapa seperti itu? Karena logikanya seperti ini. Satu mahasiswa apabila KRS itu sifatnya adalah per semester, kartu rencana studi per semester, maka satu mahasiswa setiap satu semester dia akan bisa memiliki satu KRS. Oke? Nah, sedangkan satu KRS itu hanya bisa mengacu kepada satu mahasiswa. Karena kita tahu tidak ada satu KRS pun yang mana di dalamnya isinya ada dua nama mahasiswa. Jadi dari situ kita bisa narik kesimpulan bahwa satu mahasiswa akan memiliki lebih dari satu KRS. Sedangkan satu KRS itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Oke, nah dari situ kita gambar di sini. Sengaja di sini saya tidak membicarakan dulu kolom-kolom apa yang bakal ada di entity baru ini. Kenapa? Karena yang kita utamakan karena ini adalah entity yang kita sebut sebagai joint entity. Jadi entity yang khusus dibuat untuk memfasilitasi dua entity yang mana hubungan mereka adalah many to many. Jadi kita fokuskan dulu ke relationship. Nah, dari situ yang bisa saya gambarkan adalah gini. Saya highlight mahasiswa, saya pilih panah di sini. Seperti biasa, saya klik kiri, saya tahan, keluar. Nah, lalu saya hubungkan ke sini. Nah, di sini saya tulis, pilihnya apa? Saya akan pilih one to many. Seperti itu. Nah, setelah one to many, oh ya, di sini saya lupa. Di sini saya namakan dulu. Namanya, tabelnya adalah KRS. Ya, Bapak atau Ibu atau siapapun yang mengikuti tutorial ini dapat mengganti namanya menjadi kartu rencana studi atau kayak saya ngikutin KRS. Cuman pastikan apabila Bapak atau Ibu menggunakan nama yang terdiri dari lebih dari satu kata, ingat jangan menggunakan spasi. Kalau perlu pakai spasi, ganti dengan underscore. Oke, nah sekarang kita lihat nih hubungannya one to many. Nah, seperti aturan yang pernah saya jelaskan di tutorial pertama, apabila hubungannya one to many, maka primary key dari entity yang memiliki status one itu harus diletakkan di tabel lawannya yang mana memiliki status sebagai many. Jadi kalau dari sini berarti mahasiswa ID ini harus kita taruh di KRS sebagai foreign key. Nah, jadi kita klik di sini, kita klik kanan add column. Add column-nya saya akan nulisnya sebagai mahasiswa
underscore ID gitu. Nah, di sini saya klik lagi, saya tandain dia sebagai foreign key. Oke, nah setelah itu kita lihat nih, sekarang dari sisi mata kuliah. Nah, dari sisi mata kuliah kita lihat hubungannya dengan KRS itu seperti apa. Satu KRS itu bisa di dalamnya ada banyak mata kuliah. Oke, nah kita sekarang lihat hubungan antara mata kuliah dengan KRS. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, satu KRS biasanya itu bisa menampung lebih dari satu mata kuliah. Nah, demikian juga dari sisi mata kuliah. Satu mata kuliah bisa ada di lebih dari satu KRS. Nah, oleh karena itu, berarti kalau kita lihat hubungan antara mata kuliah dengan KRS, ada hubungannya adalah many to many. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau many to many, apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita harus membuat lagi yang namanya tabel penampung atau entity penampung, sehingga hubungan antara mata kuliah dengan KRS itu sifatnya one to many atau one to one. Jadi yang kita lakukan adalah kita buat entity baru, kita gambarkan di sini. Nah, di entity ini kita tulis namanya. Namanya apa? Misalnya kita tulisnya adalah KRS mata kuliah. Yang intinya adalah KRS tabel ini isinya mengacu kepada mata kuliah yang ada di dalam satu KRS. Nah, sekarang saya akan hubungkan dulu dari KRS dengan KRS mata kuliah. Nah, kita lihat hubungannya. Apabila Bapak, Ibu, atau bagi para mahasiswa yang melihat tutorial ini dan istilahnya pernah melihat KRS-nya, nah, Bapak atau Ibu dan siapapun yang melihat ini pasti akan melihat bahwa di lembar KRS itu di bagian bawah, di bagian tengahnya itu akan ada list mata kuliah. Nah, jadi kita bisa lihat, nah kita bisa nganggap baris-baris yang ada di dalam list mata kuliah yang diambil itu adalah satu data di KRS mata kuliah. Jadi kita bisa memastikan satu baris KRS mata kuliah itu pasti hanya ada di satu KRS. Dia tidak akan ada di KRS yang lain. Sedangkan satu KRS pasti akan memiliki satu atau lebih baris mata kuliah. Nah, sehingga kita bisa bilang hubungan KRS dengan KRS mata kuliah adalah one to many. Seperti ini. One to many. Nah, ini biar lebih. Oke, saya buat gini. Nah, ini one to many. Nah, tapi kalau one to many, berarti kan harusnya primary key dari KRS ini harusnya kita masukkan ke sini. Nah, sedangkan di sini belum ada primary key. Karena ini belum ada primary key, kita harus buat primary key di entity KRS. Jadi yang cukup kita lakukan adalah kita klik kanan, kita add kolom, kita tulis di sini sebagai KRS underscore ID, dan kita namai KRS ini sebagai primary key. Oke, nah setelah itu kita masuk ke KRS mata kuliah, kita add kolom di sini, kita tulis ini sebagai KRS underscore ID, yang mana ini adalah primary key dari KRS, dan ini kita jadikan sebagai foreign key. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kita lihat yang hubungan antara mata kuliah dengan KRS mata kuliah. Nah, sekarang coba Bapak atau Ibu perhatikan, Bapak, Ibu, atau mahasiswa yang ngikutin perhatikan, setiap di KRS kan itu nanti di bawahnya tuh ada nama-nama mata kuliah itu. Nah, di situ kita bisa lihat satu baris itu hanya menyebutkan satu mata kuliah. Tidak mungkin satu baris itu menyebutkan dua mata kuliah. Kalau seandainya ada dua, berarti dia akan ada dua baris. Nah, berarti dari penjelasan di situ bisa disimpulkan bahwa
satu KRS mata kuliah isinya pasti satu mata kuliah. Jadi hubungannya dari sini adalah satu KRS mata kuliah dan satu mata kuliah. Atau misalnya kita bisa menyebutkan hubungannya di teks itu. Kita ambil teks di sini, kita tulis. Satu KRS. Saya perbesar. Oke, satu KRS mata kuliah akan terdiri, hanya menyebutkan satu mata kuliah. Nah, ini yang pertama. Jadi ini menjelaskan hubungan antara si KRS mata kuliah dengan mata kuliahnya sendiri. Nah, kita ikutin lagi yang penuturan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana ini? Satu mata kuliah dapat muncul di beberapa KRS mata kuliah. Hal ini kita melihat bahwa mata kuliah yang diambil mungkin bisa muncul di beberapa baris KRS mata kuliah yang tersebar di KRS-KRS yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi hubungannya kita bisa menjelaskan bahwa hubungannya adalah many to many. Hubungannya adalah one to many. Bukan many to many, hubungannya adalah one to many. Nah, di sini saya coba gambarkan. Ini saya perbaikin dulu ininya. Oke, nah jadi akan hubungannya seperti ini. Oke, nah jadi kita lihat ini one to many. Nah seperti biasa kita harus nambahin juga nama mata kuliah ID-nya. Kita masukin ke KRS mata kuliah. Kita tambahin kolomnya. Jadi mata kuliah underscore ID. Nah di sini kita tandain sebagai foreign key. Oke. Nah, dengan begitu kita sudah selesai menggambarkan hubungan antara, ini saya kecilkan dikit. Oke, mungkin biar agak lebih besar saya rubah menjadi 75%. Nah, oke. Kita lihat di sini. Nah, jadi IRD di sini menampilkan hubungan yang terjadi antara fakultas dengan mahasiswa, fakultas dengan mata kuliah, mahasiswa dengan KRS, dan mata kuliah dengan KRS mata kuliah. Seperti itu. Oke, dari gambar ini berarti apa yang kita ingin capai yaitu bagaimana kita memperlakukan apabila ada entity yang sifatnya many to many, itu kita sederhanakan sehingga muncul hubungannya menjadi dari many to many menjadi one to many. Nah, dengan begitu entity yang ada di dalam IRD ini bisa kita implementasikan ke database, ke relational database RDBMS. Nah, alasannya kenapa? Ya karena di dalam satu database itu tidak bisa memfasilitasi hubungan yang sifatnya many to many. Seperti itu. Oke, dengan selesainya gambar ini, maka berakhir pula tutorial kedua kita mengenai IRD.